Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Di siang hari ini kita akan bincang-bincang bersama Mas Rizal. Dan teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kedepannya Mas Rizal bisa menjadi seorang YouTuber kreator yang profesional teman-teman. Amin. Oke, Mas Rizal di sini kebetulan Mas Rizal ini teman saya masih SMA teman-teman ya. Jadi kita bincang-bincang tentang permasalahan yang ada di Indonesia ya, khususnya di tahun 2024. Ini mau tahun baru? Iya, lagi tahun baru. Tahun baru. Jadi di tahun 2024 ini lagi marak-maraknya tentang sosial media, Mas Rizal. Dimana mungkin di zaman kita dulu ya, zaman kita masih kecil itu tidak mungkin bermain handphone ya, sedangkan TV aja masih jarang orang yang punya kan. Nah, untuk Mas Rizal sendiri, Mas Rizal kan punya adik nih. Bagaimana cara menyikapi Mas Rizal untuk agar adik-adiknya itu terhindar dari sosial media yang menjerumuskan? Jadi bagaimana Mas Rizal? Oke, kita itu sekarang di era dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 sampai 5.0 ya. Yeah. Sekarang semua dari industri ke modernisasi sekarang. Kita tidak bisa menghindari sosial media. Dampak positif, negatif itu pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita itu punya keluarga, punya siswa, atau punya adik yang sekiranya nggak terdampak media sosial? Pertanyaan itu sangat bagus, tapi kita nggak akan pernah bisa menghindari kemajuan teknologi. Teknologi itu pesat, sering bergonta-ganti arah. Benar. Nah, kalau dulu orang itu pengetahuannya duduk di teras mendengarkan ustadz, kiai, guru mengambil ilmunya. Tapi sekarang di media sosial orang tidak sekolah pun bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari sosial media. Kadang seorang yang baru saja melakukan kontak di media sosial, dia itu tidak bisa memilih dan memilah siapa YouTuber itu, ilmunya dari mana. Ketika dia bisa ngomong dan banyak audien, langsung diterima dengan mentah-mentah. Nah, cara menanggulanginya adalah kita itu pandai-pandai memilih sumber media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, semuanya itu dipilih. Jangan sampai diambil tanpa disaring. Itu solusi supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang negatif di media sosial. Karena influencer dengan seorang ilmuwan sekarang itu lebih tajam influencer. Benar. Kalau ilmuwan dulu itu benar-benar menguasai tentang ilmu itu, dan ilmu itu benar-benar memang dia ahli. Tapi kalau sekarang orang tuh tidak ahli, misalkan tentang agama tidak ahli, ngomong tentang agama. Tidak ahli, bukan pendidikannya di agama ngomongin agama, bukan ahli teknologi ngomongin teknologi. Benar. Bukan pengacara ngomongin tentang hukum. Nah, tidak sekolah pengacara. Ya sebetulnya boleh, cuman semua itu kan ada top porsinya masing-masing gitu loh ya. Kalau semua orang itu semuanya rancau, kasihan yang melihat sosial media zaman sekarang. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu tidak bisa memfilter sumber yang ada di dalam media sosial. Nah, untuk memfilter di sini saya potong ya Mas Rizal. Jadi di sosial media itu ada yang namanya sistem algoritma. Terkadang kan ada ibu-ibu atau Gen Z lah yang punyai anak-anak usia balita kan, mungkin membatasi tentang apa yang boleh ditonton dan tidak. Terkadang algoritma yang ada di aplikasi sebelah ya, aplikasi yang suka joget-joget itu ya. Nah, itu terkadang algoritma itu tidak bisa memfilter. Walaupun kita mencoba memfilter khusus untuk anak-anak dan lain, ketika kita scroll, itu pasti nanti akan muncul, mohon maaf ya, di sosial media seperti di aplikasi yang TokTok lah itu ya. Itu kan banyak Gen Z atau orang-orang dewasa membuat konten tentang dewasa. Bayangkan penontonnya kan anak-anak semua. Oh iya. Ya bentar. Bukan hanya itu ya, saya potong ya, bukan hanya itu. Di aplikasi TokTok itu banyak orang yang sebetulnya kuat untuk bekerja, tapi dia joget-joget agar mendapatkan reward.
donat, itulah. reward bunga dan lain-lain. Benar. Itu sebetulnya mental miskin. Kenapa begitu? Dia masih mampu untuk bekerja. Dia masih mampu untuk menafkahi istri, anak dengan cara yang benar. Tapi tidak berguna joget-joget di TikTok. Terus apalagi itu kadang naik sepeda motor dituntun, kalau mau nuntun 1 kilo saya mau asalkan dikasih donat 2. Itu apa? Nah, perbedaannya gini Mas Rizal, saya kan juga penggiat sosial media. Jadi ketika saya menonton channel-channel luar negeri ya, mungkin banyak kreator luar negeri itu orang-orangnya ini sangat kreatif ya. Jadi mereka ketika mereka ingin viral dan FYP, mereka membuat suatu karya, misalkan bermain musik. Mungkin dia menunjukkan suaranya, mungkin dia aksi drummer atau gitaris dan lain-lain tentang musik, atau mungkin tentang penemuannya. Nah, itu yang membuat negara-negara maju semakin maju, karena mereka menciptakan hal-hal yang mereka ciptakan sendiri yang nilainya positif agar ditiru oleh para penonton. Sedangkan di Indonesia modelnya itu plagiat, ngerti plagiat? Tiru-tiru ya. Nah, ketika ada yang viral tentang konten-konten ngemis online dan viral, maka nanti dalam jangka 24 jam maka ada 100 sampai 500 orang akan mengikuti konten-konten seperti itu. Coba ya kan? Coba sampean bayangkan. Dalam satu malam orang joget-joget itu banyak yang nonton. Berapa menit beliau nonton hal semacam yang itu yang tidak berguna, ya kan? Sedangkan di negara yang lain, ya di negara yang lain itu dia itu belajar membuat nuklir, belajar inovasi dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia masyarakatnya bukan belajar seperti itu, tapi belajar ngemis, Pak. Gitu loh. Sesuatu yang nggak berguna kan. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Nah, sebetulnya itu kan misi dari orang luar negeri supaya orang Indonesia itu tidak maju. Dibegitukan. Memang seperti itu memang ya. Iya kan? Nah, itu enaknya kalau kita belajar sosial media, jadi kita bisa memilah-milah ya kan, memilah dan memilih mana yang bagus untuk kita tonton, sehingga itu yang membuat negara kita itu negara plagiat ya Mas Rizal. Jadi oke teman-teman ya, di podcast kali ini kita akhiri. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan motivasi dan mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini teman-teman agar Mas Rizal menjadi seorang kreator yang profesional di kemudian hari. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.